Syair Melayu. Ini aliran baru zaman itu. Makanya tadi saya bilang di antara karomahnya Syekh Hamzah Fansuri adalah sastra. Oleh Allah diberi keistimewaan sastra. Dan jangan salah loh, wali-wali Allah yang mendapat tugas untuk menceritakan pengalaman mistiknya demi agar banyak orang jatuh cinta juga sama Allah, itu bebannya 2 kali lipat dibandingkan wali-wali Allah yang tersembunyi. Godaannya double. Wali yang tidak kenal dirinya wali itu enteng, tapi wali yang diberitahu ngerti dirinya wali dan harus mendapat tugas untuk menceritakan pengalaman spiritualnya, itu bebannya double, ujiannya double. Karena dia harus perang melawan egonya sendiri. Ngerti aku wali itu kan abot. Kalau kamu wali tapi nggak ngerti kamu wali kan enak, mengalir saja. Begitu kamu ngerti dirimu wali, wah, susah itu. Kamu keluar dari masjid, wali. Abot, nggak iso. Tapi saat itu juga anjlok makommu. Begitu kamu merasa bahwa aku ini wali. Itu kan yang dulu ceritanya Abu Yazid Bustami sampai dia nangis-nangis di depan Allah gara-gara seekor anjing. Jadi satu ketika tiba-tiba dia jalan, ada anjing cuis lari mau nabrak dia kan, terus dia mundur, jubahnya diangkat. Anjingnya tersinggung. Iya, ada anjing kok bisa tersinggung ya. Terus dia marah pada Bu Yazid, kamu melecehkan aku ya? Kamu anggap aku makhluk rendah ya, wong anjing ya? Yo, kalau di sini kan nggak mati wae untung. Di situ anjingnya bisa komplain. Terus Abu Yazid bilang, "Loh ndak, aku itu bersih, nanti kalau kena kamu jadi najis." Katanya anjingnya, "Lah, najis yang mana? Kalau cuma najis fisik, kan tinggal kamu basuh 7 kali pakai pasir beres urusan. Kalau kamu anggap najis itu urusan batin, katanya kamu sufi." Oh, itu dari situ Abu Yazid menyesal luar biasa. Terus ya sudah, aku minta maaf, ayo sekarang kita jalan bareng. Sekarang anjingnya yang enggak mau. Ya. Jadi karena kata anjingnya, kalau kamu jalan bareng aku tetap jelek, kamu jadi jelek juga, namamu juga jatuh juga. Dan kalau levelmu kayak tadi, ayo levelku lebih tinggi, jadi tidak mau aku deket-deket sama kamu. Oh, itu anjingnya begitu. Jadi diajak jalan bareng aja nggak mau. Itu terus Syekh Abu Yazid Bustami berhari-hari nangis karena khawatir Allah juga gitu. Anjing aja diremehkan bisa begitu, apalagi Allah. Kita kan sering mencueki Allah. Berapa persen dalam hidup kita yang Allah itu terlibat dalam pengambilan keputusanmu? Kan tidak ada, mungkin tidak ada 10%-nya sehari-hari itu Allah masuk pertimbanganmu ketika memutuskan sesuatu. Biasanya ya egomu yang bunyi duluan, keinginanmu, hasratmu, cita-citamu, ideologimu, kelompokmu, kan itu. Oke. Nah, ini yang saya bilang tadi, perjuangan beratnya Hamzah Fansuri, sampai nanti dia disalahpahami, kitab-kitabnya dibakar di depan Masjid Aceh. Yang pertama biasanya ciri syair-syairnya adalah pencarian diri dan kesadaran diri. Ini tahap pertama, makom paling awal yang ada di semua sufi adalah mengenali diri. Hakikat hidup kita itu apa sih? Sampai ada kesadaran diri, begitu sadar terus masuklah ke gerbang pertama dunia sufi yang namanya taubat.
sebelum ada kesadaran diri, taubat ini biasanya masih formalitas. Formalitas itu ya istighfar, ya menyesal, tapi besok diulang lagi. Karena tidak ada fondasinya. Fondasi taubat yang kuat itu kesadaran. Kalau sudah kesadaran, itu biasanya lebih kuat. Menyesal ya menyesal beneran. Sama kayak kamu disuruh belajar. Belajar itu kalau lahir dari kesadaran, tidak ada yang nyuruh pun kamu belajar dan continue istiqomah. Tapi kalau dipaksa belajar, ya belajar. Tapi kalau mungkin sebaiknya tidak usah belajar. Karena apa? Tidak diawali dari kesadaran. Nah, dunia sufistik itu biasanya awalnya ini pencarian, terus melahirkan kesadaran, baru masuk ke suluk. Suluk itu nanti paling awal hampir semua bilang taubat. Kalau di Ghazali taubat itu bisa di awal, bisa di tengah, di akhir terus dibolan-baleni. Karena memang manusia sering lupa, sering jatuh makomnya. Jadi isinya syairnya Hamzah Fansuri itu penekanan pada pencarian dan kesadaran. Bahkan nanti banyak sekali syair yang saya bilang tadi, takholusnya muncul pakai namanya, biasanya Hamzah yang fakir, Hamzah yang gharib, Hamzah dan seterusnya. Itu penemuan diri, hasil penemuan dan kesadaran diri. Terus yang pertama itu. Yang kedua, kebebasan mengekspresikan pengalaman. Jadi kayak di Ibnu Arabi dulu waktu kita ngomong kebebasan, dunia sufi itu salah satu kajian Islam yang fokus pada kebebasan. Kebebasan itu bisa dua makna, bebas dari ikatan duniawi. Yang kedua, bebas mengekspresikan pengalaman pribadi, pengalaman rohani. Tidak takut misalnya dituduh sesat, tidak takut dianggap kafir, tidak takut dianggap nyeleweng. Itu rata-rata pikiran-pikirannya para sufi. Jadi kalau kita kan takut masih kelihatan, meskipun bilangnya enggak peduli, tapi jane kelihatan. Ciri paling gampang kenapa saya bilang kalian takut dikafirkan adalah sebagian kita bilang cuek terhadap orang mau bilang kafir apa enggak. Kalau pakai bahasanya Freud, cuek itu adalah mekanisme pelarian diri. Mas kok sampai semester 7 masih jomblo? Enggak, tak pikir, cuek aja. Itu sebenarnya pelarian diri. Bukan enggak dipikir, cuma dicari-cari, enggak entuk-entuk, ben lah. Nah, itu mekanisme pelarian diri. Kamu keluar dari problem takfir ini kan susah, terus akhirnya cuek aja. Dikafirkan orang ya cuek aja. Itu mekanisme pelarian diri. Padahal kalau dalam Islam ya jangan, kalau ada orang mengingatkan kita, jangan dicuekin, ya diintrospeksi, dicek. Kayak aku kafir tenanan, tak belajar lah, cek lagi deh pikiranku, jangan-jangan memang keliru kan itu. Termasuk reaktif. Reaktif itu juga termasuk jenis pertahanan diri. Orang tidak mau disalahkan. Dan Islam tidak ngajarin itu pasti. Cuma hari ini banyak fenomena semacam itu. Jadi yang kedua ini, jadi bebas, tidak takut. Meskipun resikonya kadang fatal. Kemarin waktu kita di sesi Al-Halad, di sesi Tijenar, di sesi beberapa sufi, itu kan resikonya fatal. Dia harus berhadapan dengan penguasa, berhadapan dengan pikiran-pikiran mainstream yang ada saat itu. Jadi yang kedua cirinya itu. Termasuk nanti ya Hamzah Fansuri, dia berhadapan dengan kekuasaan saat itu, sehingga gagasan-gagasannya dihapus, buku-bukunya dibakari semua. Cuma ya mungkin seizin Allah masih ada yang selamat beberapa, khususnya dari murid-muridnya Samsudin Sumatrani dan kawan-kawan. Sampai
ke silsilah ke bawah, beberapa masih ada teks yang selamat, yang sekarang bisa kita akses. Terus ya, bebas mengekspresikan pengalaman mistiknya. Pengalaman ya, bukan pengetahuan. Dunia sufi itu porosnya tidak pada pengetahuan sufistik. Pengetahuan tasawufmu bisa tinggi luar biasa, tapi kamu tidak punya pengalaman. Jadi profesor tasawuf itu tidak serta-merta dia sufi. Teori tasawuf apa aja dia ngerti, tapi bukan sufi, itu mungkin. Karena kalau sufi itu adanya di pengalaman, berarti harus terjun. Secanggih apapun teorimu tentang hubungan laki-laki dan perempuan, hanya berhenti teori kalau kamu sendiri nggak punya pacar. Bandingannya itu. Ya, kalau di dunia epistemologi sufi, ilmu huduri itu levelnya lebih tinggi daripada ilmu husuli, ilmu yang dikejar. Ilmu huduri itu ilmunya hadir sendiri. Kenapa hadir? Dari pengalaman. Sama kayak bakul-bakul di pasar itu tidak pernah belajar matematika, tapi kalau ngitung cepat itu ilmunya hadir. Kenapa? Dialami tiap hari. Pengalaman. Gitu. Orientalis itu ilmunya tentang Islam mungkin jauh lebih luas daripada kita. Tapi satu yang dia kurang, pengalaman. Karena agama itu tidak sekedar pengetahuan, tapi dia pengalaman. Justru yang penting ada di pengalaman ini. Karena begitu salah paham, cara menjelaskan agamanya jadinya artifisial. Kan ada itu kalau baca tulisannya orientalis itu, waktu menjelaskan tentang sholat itu narasinya narasi, ya dia cuma lihat, nggak pernah sholat. Jadi orang Islam itu kalau sholat kepalanya dibentur-benturkan di lantai, kemudian ini ngertinya kepalanya dibentur-benturkan di lantai, wong dia cuma lihat. Memang kamu kan mau bentur-benturkan di lantai sampai baduke hitam itu. Itu kalau dilihat dari luar. Yang ngerti sholat kayak gimana, yo yang sholat. Makanya agama ndak bisa dijawab wis ngerti dan wis tahu. Harus nyampe ke level wis ngelakoni. Mas, kok ndak sholat? Ah, wis tahu, ndak iso. Ya, wis pengalaman lah itu. Makanya sholatnya cepet, wis tahu, wis apal. Ndak bisa. Jadi levelnya harus pengalaman, dialami. Oke. Yang keempat, biasanya ya karena susah dijelaskan, ekspresinya pakai puisi. Kalimat-kalimat indah, puitik, tamsil-tamsil, simbol-simbol. Itulah mengapa minggu saya bilang bulan lalu kita bahas semiotik, biar kalian nggak kaget nanti kalau membaca pikiran-pikiran mereka. Bahwa yang tersurat itu tidak bisa dimaknai apa adanya, sifatnya simbolik. Lihatlah yang dimaksud apa, rujukannya kemana. Lampu merah itu kalau cuma dibaca lampu yang warnanya merah, kamu akan salah paham, wong itu ada maksudnya berhenti. Sama kayak puisi. Makanya tokoh-tokoh sufi itu banyak pakai media puisi. Karena kalau dijelaskan apa adanya susah. Nikmatnya, asyiknya bersama Allah itu susah dijelaskan. Bisanya pakai simbol, pakai isyarat. Sama kalau kita jatuh cinta, bikin puisi kan pakai simbol. Biasanya kan simbolnya model eksploitasi alam. Jadi angin sepoi itu kan eksploitasi alam. Terus belahlah dadaku, cintaku setinggi gunung, pokoknya alam kabeh itu eksploitasi alam habis-habisan kalau sudah jatuh cinta itu. Nah, para sufi juga begitu, susah menggambarkan ya pakai simbol-simbol. Nanti syair-syairnya Hamzah Al-Fansuri itu judulnya macam-macam. Ada syair ikan tongkol, ada syair perahu,
ada syair banyak macam-macam, istilahnya lucu-lucu. Ada syair burung pinggai dan seterusnya. Sifatnya simbolik.